Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, saudara-saudari, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, keluarga besar Lab School Cirende, utamanya kepada Yang Harjo dan Ibu, Pak Anton, Bu Yani, dan semuanya yang saya mohon izin tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu karena kata Pak Prof tadi, ikan cepat ikan gabus, jadi kalau makin cepat makin bagus. Oleh karena itu, pada seluruh keluarga besar Lab School, semoga kehadiran kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di bawah judul tausiah Spirit Idul Fitri, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung kembali makna dan pesan yang tersirat dalam kata Idul Fitri. Sebagaimana kita ketahui, Idul Fitri itu artinya kembali fitri. Orang sering mengartikan fitri dengan suci. Oleh karena itu, Idul Fitri artinya kembali suci. Fitri berasal dari kata-kata fatoro, artinya menciptakan. Jadi fitri atau fitrah itu artinya ciptaan. Allah diberi nama Fatir, sang pencipta, pemberi fitrah. Allah menciptakan manusia, fitrah manusia itu dalam keadaan terbaik. Jadi Idul Fitri kembali kepada keadaan terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Jadi bentuk terbaik makhluk Allah adalah manusia. Bahkan malaikat pun disuruh sujud. Itu mengandung makna, dibandingkan segala makhluk yang ada, fitrah manusia adalah fitrah yang terbaik, sehingga malaikat pun diperintahkan memberi hormat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu satu. Berikutnya, fitrah manusia bukan sekedar diciptakan dalam keadaan terbaik, tapi juga siap untuk melakukan yang terbaik. Jadi manusia diciptakan Allah siap melakukan yang terbaik. Itu fitrah manusia. Oleh karena itu, melakukan hal-hal yang mulia, itu fitrah manusia. Allah pesankan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Cobalah hadapkan wajahmu kepada aturan Allah, karena itu yang terbaik. Itulah fitrah Allah yang Allah berikan kepada manusia. Ringkasnya, fitrah manusia itu adalah yang terbaik dan siap untuk melakukan yang terbaik. Kalau mau disingkat, itu kata-katanya menjadi Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah itu artinya segala puja bagi Allah, bukan semata-mata Allah kita puji. Allah nggak butuh pujian kita. Bahkan ada pujian kita hanya di bibir, nggak sampai ke hati. Kalau begitu apa makna Alhamdulillah? Itu menyadarkan kita, lakukanlah hal-hal yang mulia untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Itu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita selama bulan Ramadan, kita diharapkan untuk mengenang itu. Wahai manusia, kira-kira begitu kalau Allah berfirman, kuberikan Ramadan sebagai suatu institusi, sebagai suatu program, agar kalian kembali ingat, agar kalian sadar bahwa fitrah kalian adalah yang mulia,
dan hanya akan melakukan hal-hal yang mulia. Kalian adalah makhluk terbaik dan bersiap untuk menerima dan melakukan yang terbaik. Itulah sebabnya ketika Ramadan berakhir, malam Idul Fitri kita katakan alhamdulillah, dibalik. Walillahil hamd. Walitukmilul iddah. Sempurnakan bilangan puasa. Walitukabbirullah, agungkan Allah, ucapkan Allahu Akbar. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur karena kalian menjadi makhluk terbaik. Syukur, alhamdulillah. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Itu artinya puasa yang kita lakukan dalam rangka mengembalikan kita untuk menjadi alhamdulillah pribadi-pribadi yang mulia karena ingin mendapatkan cinta Allah yang maha mulia. Itulah sebabnya melakukan yang tercela itu bukan fitrah manusia. Fitrah manusia itu melakukan yang mulia. Seperti dicontohkan oleh Eyang tadi sampaikan, perbuatan mulia Eyang itu apa? Memberi makanan. Itu mulia. Mencuri makanan bukan fitrah manusia. Berkata-kata yang baik, memberi maaf fitrah manusia. Menyimpan dendam bukan manusia. Mencari makanan dengan halal itu manusia, fitrah manusia. Mencari makanan dengan menghisap darah itu fitrah lintah. Makanya bila manusia mencari makan, mencari rezeki dengan cara menghisap, berdiri atas penderitaan orang lain, kita sebut lintah darat. Dia bukan fitrah lagi. Melakukan, melampiaskan hasrat seksual sesuai aturan Allah, namanya manusia. Kumpul bersama, tidak peduli aturan yang suci, kita katakan bukan manusia. Dia mengambil fitrah kerbau, fitrah sapi. Itulah sebabnya orang kumpul bersama tapi tidak menjalani apa yang Allah aturkan, yaitu pernikahan yang sah, disebut bukan orang, disebut bukan manusia, dikatakan kumpul kebo. Itulah makna dari fitrah. Kembali ke fitrah, kembali kepada esensi kita diciptakan. Kita diciptakan dalam keadaan terbaik dan kita siap melakukan yang terbaik. Bersyukurlah karena kita menjadi makhluk terbaik. Demasif mengatakan begini, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Itu sengaja nggak sengaja Demasif itu sebenarnya mengingatkan kita fitrah manusia itu adalah sepanjang hidupnya melakukan yang terbaik. Kenapa perlu kembali ke fitrah? Kata-kata kembali mengisyaratkan kita nggak berada di tempat. Kembali ke sekolah berarti kita nggak di sekolah. Kembali ke rumah berarti kita di luar rumah. Kembali fitrah Idul Fitri berarti kita tidak berada dalam fitrah kita sejati. Di luar itu. Apa yang menyebabkan manusia keluar fitrah? Karena rupanya selain manusia diciptakan dalam keadaan terbaik, hanya siap melakukan yang terbaik, rupanya manusia punya ujian untuk mentes dari Allah, ujian benar apa enggak kita terbaik. Lawan dari baik adalah asyik. Jadi manusia mempunyai hati itu fitrah. Tapi manusia punya hawa, itu kalau enggak dikendalikan bisa merusak fitrah. Itulah makanya Ramadan dikatakan jihadun nafs, perjuangan nafs untuk mengendalikan hawa. Hawa itu inginnya yang asik-asik. Sayangnya tidak semua yang asik itu baik. Bang Roma mengatakan begini, kenapa selalu yang asik-asik itu diharamkan? Karena yang asik-asik belum tentu yang baik-baik. Syukurlah kalau yang asik itu baik. Tapi Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kau menyukai sesuatu yang asik tapi itu tidak baik.
Boleh jadi kau membenci suatu yang baik. Suatu yang baik. Karena apa? Karena itu asik, padahal itu tidak baik. Allah mengetahui yang baik, kamu hanya mengetahui yang asik. Itulah sebabnya Allah berikan tuntunan. Begini caranya untuk memilih yang baik, jangan sampai terpeleset dengan yang asyik. Sekali lagi, tidak semua yang asik itu baik. Ada yang asik dan baik. Tapi manusia selalu terjebak dengan yang asik, sehingga lupa dengan yang baik. Ada lagu dari Melayu di Medan sana, waktu saya kecil saya sering dengar itu, sekarang sudah hilang. Kata-katanya begini, jangan yang manis segera ditelan, mungkin jadi penyakit, mungkin jadi penyakit. Jangan yang pahit segera dimuntahkan, mungkinlah ia akan menjadi obat. Itulah dia Idul Fitri. Kembali ke fitrah kita sejati, bahwa kita adalah makhluk terbaik dan siap untuk melakukan yang terbaik. Terkadang apabila kita memilih yang baik, terpaksa kita mengorbankan yang asik. Mengerja kita pilih iktikaf, keasikan kita untuk bebas menjadi terhalang. Kita terpaksa kita terkadang dianjurkan untuk bersedekah, nggak asik. Bagi sebagian orang itu nggak asik. Orang-orang munafik mengatakan, kenapa sih kita mengurangi harta kita? Apa untungnya? Itu orang berpikir begitu. Itu begitu. Padahal sekali lagi kata Allah, belum tentu kita kehilangan sesuatu, tidak mendapatkan sesuatu. Bila kita mendapatkan yang baik, siap-siaplah meninggalkan yang asik. Dan kalau kita mendapatkan yang asik, hati-hati. Boleh jadi kita kehilangan yang baik. Ada lagu India begini, saya nggak pakai pantun ya, pakai lagu aja. Lagu India yang begini. Ini orang-orang yang seumur dengan saya atau lebih paham lagu ini. Lagu India tapinya. Lagunya begini. Kujek pakar konahe, kujek kokar panahe, jivan kamatela batu, ana orjanahe. Karena lagu India terpaksa diterjemahkan ya. Terjemahnya begini. In gaining something, we lose something. In losing something, we gain something. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, siap-siaplah. Kita mungkin melepaskan yang asik. Ketika kita memperoleh yang asik, hati-hati. Mungkin kita kehilangan yang baik. Jivan kama telah betul. The meaning of life is ana urjanahe, to come and to go. Ada yang datang, ada yang pergi. Bila kita datang sebagai fitrah diri kita yang sejati, siap-siaplah untuk menghilangkan hal-hal yang menjebak kita, sehingga kita keluar dari fitrah diri kita sejati. Itulah dia sekali lagi makna dibalik Idul Fitri. Walillahil hamd. Apa kaitannya dengan Ramadan? Ramadan suatu institusi ilahi agar kita menyadari bahwa kita makhluk terbaik dan bersiap untuk melakukan yang terbaik. Caranya Allah ingatkan beberapa hal penting. Tadi sudah disebutkan. Pertama, supaya kita tidak terjebak dengan yang asik. Pertama, jaga mulut. Kita renungkan dalam mulut. Itu setan datang menawarkan yang asik melalui mulut. Mulut itu ada yang masuk, ada yang keluar. Yang masuk itu makanan, yang keluar itu kata-kata. Asik makan, asik ngobrol, itu hati-hati. Itu bisa kita lupa tentang jati diri kita. Bahwa kita hanya memakan makanan yang baik dan hanya mengatakan kata-kata yang baik. Itulah sebabnya kalau ada salah-salah makan, itulah sebabnya kalau salah-salah kata, kita disuruh mohon maaf itu. Kenapa Idul Fitri dikaitkan dengan maaf? Karena boleh jadi, karena keasikan ngobrol, kita ngata-ngatain orang. Gara-gara asik ngomong-ngomong, kita ngomongin orang. Minta maaf. Karena kalau tidak, kita keluar fitrah. Kembali ke Idul Fitri. Saling bermaafkan. Jadi program nomor 1 dari Ramadan adalah jaga mulut siang
jaga yang masuk, saum, jaga yang keluar. Makanya siam berkaitan dengan makan minum, saum berkaitan dengan bicara. Saum itu pertama. Spirit dari Idul Fitri adalah menjaga mulut kita, hanya memakan makanan yang baik, hanya mengatakan kata-kata yang baik. Yang kedua, spirit Idul Fitri itu yang kedua adalah nuzulul Quran. Walaupun Quran diturunkan bukan di bulan Ramadan saja, Quran turun itu kepada Nabi Muhammad sepanjang 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Tapi awalnya Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nuzul Quran. Bagaimana mengambil semangat nuzul Quran? Ya turunkan Quran ke diri kita. Bagaimana menurunkan Quran ke diri kita? Turunkan Quran ke telinga. Cobalah dengarkan Quran. Itu nuzul Quran. Turunkan Quran ke mata. Lihatlah Al-Quran. Turunkan Quran ke mulut. Cobalah baca Quran. Turunkan Quran ke pikiran. Pikirkan maknanya. Turunkan Quran ke hati. Hayati pesan-pesannya. Turunkan Quran ke diri. Lakukan pesan-pesan itu setulus hati. Itulah nuzul Quran. Kalau tidak, dia hanya sekedar seremonial belaka. Nuzul Quran itu hakikatnya adalah turunkan Quran ke dirimu, ke matamu, ke telingamu, ke pikiranmu, ke hatimu, ke seluruh dirimu. Itu spirit Idul Fitri. Yang ketiga, spirit Idul Fitri itu adalah yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah adanya di Ramadan. Zakat mal itu sesuai dengan haul dan nisab. Tapi zakat fitrah itu hanya ada di bulan Ramadan. Intinya adalah berbagi. Berbagi makanan. Dia tidak banyak. Tapi kesudian kita, keikhlasan kita memberi dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, walau bisyiki tamrin, walaupun hanya sekedar sepotong kurma, berikan dengan ikhlas. Dan kita alhamdulillah saya dengarkan tadi banyak pujian kepada keluarga Eyang Harjo, kepada semua tadi yang telah menyumbang. Mudah-mudahan Allah akan mencatat itu sebagai zakat fitrah kita. Oleh karena itu zakat fitrah tadi sebaiknya jangan tinggal di Ramadan. Ramadan bagus, Idul Fitri kembali ke fitrah, udah dicas, besok lembek lagi ya, jangan gitu. Spirit Ramadan itu, spirit Idul Fitri coba pertahankan. Kata Pak Prof tadi, pertahankan dalam 11 bulan akan datang. Spirit itu, spirit menjaga mulut untuk hanya berkata-kata yang baik, memakan yang baik. Spirit nuzul Quran, coba turunkan Quran ke setiap hari dalam hidup kita. Jangan di bulan Ramadan kita berhatam sampai 7 kali, sampai 3 kali, ada 10 kali. Setelah Ramadan holiday, libur 10 bulan. Gitu itu nggak semangat, itu hilang semangat. Biarlah sedikit, kata Nabi. Wa in qalla adwa moha. Walaupun sedikit, yang Allah cintai adalah yang terus menerus. Oleh karena itu menyambung apa dikatakan oleh Ketua DKM tadi, Bapak Pak Romlan mengatakan cobalah tadi itu. Kita tadi terbuka kesempatan untuk spirit Idul Fitri. Apa itu? Ada masjid kita. Itu patut kita sambut. Karena spirit Ramadan seperti tadi dikatakan menjaga mulut, menurunkan Al-Quran, zakat fitrah berbagi makanan, nggak perlu nunggu Ramadan akan datang, sekarang bisa kita beri. Tadi dikatakan bahkan sampai 1 minggu 3 kali. Yang terakhir semangat Idul Fitri itu itikaf. Itikaf itu kalau itikaf dikaitkan dengan masjid ya. Intinya adalah cobalah cintai masjid. Program masjid yang telah ditawarkan tadi, mari kita support. Demikianlah spirit Idul Fitri. Mudah-mudahan ingatan kita segar kembali bahwa Idul Fitri bukanlah sekedar tempat untuk bertemu. Idul Fitri mengajarkan kita, jaga fitrahmu. Orang-orang yang menjaga fitrahnya, janji Allah akan sambut mereka dengan salam dan penghormatan. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah. Janji Allah kepada orang-orang yang menjaga fitrahnya, yang akan diterima Allah dengan ridhonya. Wa nasara abada. Allah akan tolong. Intan surullah yang surku. Kalau kau tolong Allah, yaitu tolong jaga fitrahnya, Allah akan menjagamu.
Itulah makanya puasa seperti tadi surat ayat yang dibaca oleh Pak Haidir tadi, la'alakum tattaqun, puasa agar kalian bertakwa. Takwa itu artinya menjaga, bukan takut, menjaga. Takwa itu berasal dari kata tawako, menjaga. Berpuasalah agar kalian terjaga. Apa yang dijaga? Fitrah. Ramadan menjaga fitrah kita. Allah menjanjikan orang menjaga fitrahnya dijaga oleh Allah, dikuatkan oleh Allah semangatnya. Semoga Lab School akan menjadi yang terbaik dan menjadi teladan bagi yang lain untuk menjadi terbaik pula. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.